dengan penuh ucapan syukur, pada RF Sabat kali ini kami memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, waktunya untuk kami mendengar firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih karena Engkau telah memberi kesempatan dan kesehatan di dalam hidup kami, sehingga kami dapat ber-RF Sabat pada malam hari ini. Berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu ya Tuhan, karena itu urapi kami sebagaimana Engkau mengurapi hamba-Mu, sehingga kami dapat memahami apa yang kami dengar, apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Segala kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini dan tinggalkan setiap hati dan pikiran kami. Karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman-Mu saja. Berfirmanlah Bapa, karena hamba-Mu siap mendengarkannya. Kami sambut firman-Mu demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, pada RF Sabat malam hari ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul Pelayan yang Tangguh. Untuk ayatnya saya ambil di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan baca demikian bunyinya. Paulus atau Polos, seorang rasul Yeshua HaMashiach melalui kehendak Elohim sesuai dengan janji kehidupan yang ada di dalam HaMashiach Yeshua, kepada Timotius anak yang terkasih, anugerah, rahmat, damai sejahtera dari Elohim Bapa dan HaMashiach Yeshua Tuhan kita. Aku mengucap syukur kepada Elohim yang kepadanya aku beribadah sejak nenek moyangku dengan hati nurani yang murni, bahwa tiada henti-hentinya aku memelihara kenangan mengenai Engkau dalam permohonan-permohonanku siang dan malam, sambil merindukan untuk melihat Engkau ketika terkenang akan air matamu, supaya aku dapat dipenuhi dengan sukacita, seraya mengingat kembali kenangan akan iman yang tulus yang ada padamu, yang semula tinggal di dalam nenekmu Lois dan ibumu Oinike, dan aku telah diyakinkan karena juga ada di dalam dirimu. Melalui alasan itu aku mengingatkan engkau untuk mengobarkan karunia rohani dari Elohim yang ada padamu melalui penumpangan tanganku, sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa dan kasih dan pengendalian diri. Oleh karena itu, janganlah dibuat malu akan kesaksian tentang Tuhan kita, atau juga akan aku selaku tawanannya. Sebaliknya, hendaklah engkau menderita bersama dalam Injil sesuai dengan kuasa Elohim. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, dari ayat-ayat ini kita akan mengetahui bagaimanakah pelayan yang tangguh. Ini merupakan ayat-ayat di mana Rabi Saul atau Rasul Polos menulis surat kepada Timotius anak rohaninya. Di dalam tulisannya di situ kita melihat bagaimana Rabi Saul begitu bangga kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, yang memang terjadi pertumbuhan di dalam kehidupannya karena dididik oleh neneknya. Sejak neneknya itu mengetahui ada Timotius, maka Lois mendidik di jalan Tuhan. Kemudian si Lois ini menurunkan Oinike yang adalah ibunya, dan ibunya pun mendidik di jalan Tuhan. Jadi dengan demikian terjadi pertumbuhan rohani yang luar biasa di dalam diri Timotius,
Dan kita mengetahui bagaimana Rabi Saul pun memberikan contoh. Yang pertama adalah di dalam ayat yang ke-1. Dia katakan Polos, seorang Rasul Yeshua HaMashiach melalui kehendak Elohim sesuai dengan janji kehidupan yang ada di dalam HaMashiach Yeshua. Kenapa Rabi Saul atau Rasul Polos begitu mengasihi Timotius, mendidik dengan baik? Karena dia melayani atas kehendak Elohim. Kalau sekarang kira-kira orang yang melayani full time. Nah, kalau kita berbicara tentang melayani atas kehendak Elohim, jangan saudara berkonotasi bahwa yang dimaksud melayani ini semata-mata sebagai pelayan mimbar, sebagai pendeta, sebagai penginjil, sebagai guru agama Kristen, sebagai pemain musik, sebagai song leader, sebagai singer, dan semua yang ada di jajaran di mimbar ini. Tidak. Kalau kita melayani sesama kita, itu sebetulnya adalah sama halnya dengan kita melayani Tuhan. Saya ajak kita membuka ayatnya di dalam kitab Matius pasal yang ke-25. Kitab Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-40. Di sana dikatakan, sebab aku lapar dan kamu memberi makan kepadaku. Aku haus dan kamu memberiku minum. Aku seorang asing dan kamu menyambutku. Telanjang dan kamu memakaikan aku pakaian. Aku sakit dan kamu melawatku. Aku di dalam penjara dan kamu berkunjung kepadaku. Lalu orang-orang benar itu akan menjawab kepadanya sambil berkata, Tuhan, kapankah kami melihat engkau sedang lapar dan kami memberi makan, atau haus dan kami memberi minum? Dan kapankah kami melihat engkau orang asing dan kami menyambut, atau telanjang dan kami memakaikan pakaian? Dan kapankah kami melihat engkau sakit atau di dalam penjara dan kami telah berkunjung kepadamu? Dan seraya menanggapi, raja itu akan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa saja yang telah kamu lakukan kepada seseorang yang terkecil dari saudara-saudaraku ini, kamu telah melakukannya kepadaku. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melayani orang, itu sebetulnya sama saja dengan kita melayani Tuhan. Karena hubungan antar sesama dengan hubungan kita dengan Tuhan itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena itu Yeshua katakan, kalau engkau tidak bisa mengampuni sesamamu, maka aku pun tidak akan mengampuni kamu. Kira-kira begitu. Jadi hubungan kita dengan sesama kita itu menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita memendam kepahitan kepada orang lain, artinya kita tidak bisa mengampuni, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni kita. Nah, di sini ketika seseorang memberikan tumpangan kepada orang, Tuhan katakan itu engkau sedang memberikan tumpangan kepadaku. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah terhadap orang-orang yang paling hina. Bukan kita memberikan tumpangan karena orang kaya, kita memberikan berkat karena dia orang kaya. Yang seringkali terjadi kan demikian. Artinya kita mau mendapatkan upahnya ketika kita ada di dunia. Coba saja misalkan kita melihat ada orang miskin mati, boro-boro kita mau layat. Mungkin kita pura-pura tidak dengar, saudara-saudara. Tetapi kalau yang mati keluarga kaya, kita ingin menunjukkan wajah kita supaya kita mendapat sanjungan. Dan menurut kitab suci kita sudah mendapatkan upahnya. Kemarin ketika saya potong rambut, saudara-saudara, tukang potong rambut saya cerita ada seseorang dari salah satu anggota gereja meninggal.
gembalanya tidak mau melayani. Dia cerita alasannya COVID katanya. Nah, saudaranya bilang sebetulnya kalau COVID melayani dari jarak jauh kan bisa, ya, kalau memang itu anggota jemaatnya. Tetapi dia tidak mau dan hasilnya pun negatif. Lalu ketika ditanya, kok enggak mau seperti itu, kenapa? Ya coba kalau saya kaya pasti dilayani. Ini suatu realitas yang terjadi di dalam kehidupan di atas muka bumi saat ini, saudara-saudara. Apalagi kalau di Jakarta, wih mengerikan saudara-saudara. Orang mati itu seperti pesta. Saya baru tahu ketika beberapa waktu yang lalu saya menghadiri acara malam keberangkatan jenazah besok paginya. Ketika saya masuk di dalam ruangan, di situ sudah ada makanan berlimpah-limpah, buah-buahan berlimpah-limpah. Saya berpikir dalam hati, ini pesta atau rumah duka. Jadi seperti orang pesta, saudara-saudara. Menunya macam-macam. Nah coba kalau orang miskin yang mati, tidak ada yang mau datang karena tidak ada apa-apa. Mungkin air putih doang satu gelas kecil. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sekarang ini Tuhan ajarkan kepada kita tentang pelayan yang tangguh. Artinya ketika saudara melayani orang lain, tidak usah kita bicara soal melayani Tuhan dah. Karena kalau itu sudah pasti, khususnya full timer, orang-orang yang melayani di mimbar ini itu melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi bagaimana ketika kita melayani orang? Kalau kita melayani sebagai pelayan yang tangguh, kunci yang pertama adalah kita melayani karena kehendak Elohim, bukan kehendak sendiri, bukan kehendak orang lain, sehingga mudah lemah di dalam menghadapi tantangan. Yang sekarang paling banyak adalah orang melayani karena kehendak sendiri. Kenapa? Ya terpaksa melayani daripada kita tidak mendapatkan pangsa pasar, apalagi zaman pandemi seperti ini. Semua dunia usaha mengalami kemerosotan luar biasa. PHK besar-besaran, pemutusan hubungan kerja terjadi di mana-mana. Sehingga daripada pekerjaan terbengkelai dan tidak mendapatkan uang, lebih baik melayani. Jadi melayani bukan kehendak Tuhan, melainkan kehendak sendiri, atau karena diberitahu orang lain bagaimana enaknya jadi pendeta. Ada orang yang cerita kepada saya, Pak Yakub enak ya jadi pendeta. Oh ya enak, saya bilang, kalau hanya khotbah minggu, setelah khotbah tidur sepanjang minggu, nanti khotbah lagi, enak. Tetapi saya kemarin berjumpa di telepon dengan seorang hamba Tuhan dari Bali yang menjadi wakil gembala sidangnya. Beliau cerita kepada saya karena beliau ini seorang trainer handal. Dulu termasuk trainer yang sudah kelas internasional. Dia bilang, waduh Pak, saya baru tahu ternyata jadi gembala sidang itu susahnya minta ampun. Saya bilang begitu ya Pak ya. Kalau menurut saya tidak. Kalau kita menjadi gembala upahan, tidak ada susahnya. Karena masa bodoh dengan kemajuan pekerjaan Tuhan. Jemaat mau sakit yang tidak perlu didoakan. Jemaat mau apa juga tidak perlu di handle. Yang penting setiap minggu jemaat datang membawa uang. Kemudian menguntungkan dirinya sendiri. Kemudian hamba Tuhan ini tertawa, saudara-saudara. Gitu ya Pak ya? Iya. Kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh, tidak gampang melayani pekerjaan Tuhan itu, saudara-saudara. Dan saya seringkali katakan, mau jadi seorang pemimpin rohani, sangat berbeda dengan pemimpin sekuler. Simeon itu pemimpin sekuler. Ketika dia pulang, saya kasih tahu kepada dia. Ingat dek, melayani pekerjaan Tuhan tidak sama dengan melayani secara sekuler. Kalau melayani secara sekuler gampang, sangat gampang. Orang tidak nurut, pecat. Orang tidak nurut, tinggalkan. Tidak bisa di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kemarin ketika saya berbicara dengan seorang hamba Tuhan dari Bali juga saya katakan, kita menjadi hamba Tuhan itu harus belajar panjang sabar, ususnya panjang.
karena kita tidak mengurus 1-2 orang. Saya menggembalakan 100 orang, berarti ada 101 masalah yang harus saya alami. Nah, yang satu siapa? Masalahnya sendiri. Jadi saya katakan kalau kita tidak siap menjadi seorang pelayan yang tangguh, maka kita akan rontok di tengah jalan. Karena kita melayani atas kehendak sendiri. Sehingga ketika menghadapi tantangan, maka dia akan mengalami kelemahan. Ada rasa terpaksa saat melayani orang lain, bukan karena kerelaan hati. Saya sejujurnya kalau melayani, saya melayani dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Karena saya menyadari saya ibarat tukang bengkel. Gereja itu bengkelnya manusia. Jadi saya harus siap menghadapi orang-orang yang aneh-aneh, yang selalu mau menangnya sendiri, yang selalu minta diperhatikan. Ada banyak hal yang seperti itu. Tetapi kita melihat kalau kita melayani karena terpaksa atau bukan karena kerelaan hati, maka yang ada adalah frustasi. Mungkin saudara pernah nonton di YouTube ada seorang pembantu rumah tangga yang menganiaya orang yang diserai tugas untuk dilayani. Ada pembantu rumah tangga disuruh untuk melayani orang tua, sudah jompo. Orang tuanya digaploki, padahal orang tuanya ini nurut saja, saudara. Makan juga dijejel-jejelkan begitu. Ya, ada yang anak kecil dibanting-banting. Nah, sekarang majikan sudah pintar, dia pasang CCTV, sehingga ketika anaknya dianiaya dia tahu, ketika orang tuanya dianiaya dia tahu. Bahkan ada seorang menantu yang menganiaya mertuanya yang sudah tua. Kenapa? Karena mungkin buang kotoran di mana-mana tempat sehingga membuat jengkel. Saya pernah nonton video-video yang seperti ini, saudara-saudara. Kenapa? Karena mereka melayani karena duit. Mereka melayani bukan karena kehendak Elohim, bukan karena panggilan. Dan panggilan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang melayani orang-orang yang stres. Saya bukan panggilannya di situ. Orang yang bisa melayani orang-orang stres menjadi gembala di tempat ini belum tentu juga bisa. Saya salut juga untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di pedesaan. Misalkan seperti Elizama begitu. Dia melayani di pelosok. Dia bisa melayani seperti itu. Kalau saya disuruh melayani di sana, tidak bisa. Dia disuruh melayani di sini, tidak bisa. Jadi semua sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Saya misalkan diberi tugas untuk melayani gereja yang besar dengan jemaat yang puluhan ribu, mungkin juga tidak bisa. Jadi semua itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang melayani karena mengangkat diri sendiri, itu ada ciri-cirinya. Saya sudah mengamati bahwa ada orang yang melayani tetapi karena kehendak diri sendiri atau mengangkat diri sendiri. Yang pertama, tidak bisa diatur pemimpinnya. Kenapa? Karena merasa pinter, merasa dibutuhkan, merasa lebih berwibawa, sehingga di dalam dirinya adalah pemberontakan, puas diri jika bisa melawan pemimpin, padahal tuntutan firman tidak demikian. Bagaimanakah tuntutan firman terhadap para pelayan? Kita membuka di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-17. Yakinilah mereka yang menjadi para pemimpinmu dan tunduklah karena mereka sendiri berjaga-jaga demi jiwamu sebagai orang yang memberikan pertanggungjawaban sehingga mereka dapat melakukan hal itu dengan sukacita dan tidak dengan berkeluh kesah karena hal itu tidak bermanfaat bagimu. Jadi kita harus menyadari bagaimana Tuhan sendiri mengajar kepada kita supaya kita tunduk kepada pemimpin kita. Kalau di gereja terhadap pemimpin rohaninya,
Kalau saudara di dalam dunia sekuler tunduk kepada pemimpin saudara, kepada atasan saudara, tentu saja kalau apa yang dimintakan itu benar. Kalau yang dimintakan tidak benar dan saudara tidak mampu melakukannya, tinggalkan, cari majikan yang lain. Ini adalah orang yang melayani karena dipimpin oleh Tuhan. Lalu apakah ada orang yang dipilih awalnya melayani dengan benar, tetapi ternyata pada akhirnya tidak benar? Banyak, saudara-saudara. Kita membaca di dalam kitab Raja-Raja, ada banyak sekali para raja yang ketika pertama dipilih oleh Yahweh, mereka menjadi orang yang taat, mereka menjadi orang yang tunduk kepada firman. Tetapi ketika mereka sudah menjadi kuat, menjadi raja yang hebat, mereka lupa akan panggilannya. Dan saya menyadari hal itu bisa terjadi juga di dalam diri saya. Karena itu untuk mengantisipasinya, ibarat kata jimat saya, itu gambar yang ada di ruang tamu, saudara-saudara. Sehingga ketika saya melihat itu, saya selalu teringat bagaimana perjuangan awal ketika saya melayani pekerjaan Bapak Yahweh. Saya harus menghadapi tantangan yang luar biasa, bagaimana berjuang untuk memberitahu kepada orang-orang tentang kebenaran nama Yahweh. Sehingga ketika Tuhan membuat gereja ini semakin besar, dan saya yakin hal itu akan terjadi, tidak akan membuat diri saya sombong. Ketika saya melihat gambar itu, saya teringat bagaimana perjuangan dulu. Semua bisa terjadi seperti apa adanya saat ini juga karena Bapak Yahweh yang menyertai, bukan karena kehebatan saya. Karena saya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Jadi hal yang pertama, pada saat kita melayani, pada saat saudara melakukan aktivitas dalam kehidupan saudara, lakukanlah itu karena kehendak Tuhan. Kalau saudara dikehendaki untuk memelihara seseorang, peliharalah dia dengan sukacita, karena itulah panggilan kita. Saya salut juga dengan orang-orang yang memelihara orang yang stres, nanti ngajak ngomong seperti dirinya juga orang stres. Terkadang saya tertawa geli sendiri melihat orang yang melayani di situ, saudara-saudara. Tetapi itulah panggilannya. Jadi melayaninya itu dengan tulus. Kalaupun misalkan saudara diperintah oleh seseorang untuk melakukan sesuatu dan saudara melakukan itu, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Ketika saudara bekerja, bekerja dengan sungguh-sungguh. Seperti saudara bekerja kepada Tuhan, maka saudara akan menjadi orang yang dikasihi oleh pemimpin saudara. Jangan maunya ngatur sendiri, ya. Seperti kisah dari yang disampaikan Pak Peter. Pak Peter memberikan referensi seseorang yang menurut pandangan Pak Peter ini luar biasa untuk ditempatkan di dalam satu perusahaan yang cukup baik, kira-kira demikian. Tetapi ternyata orang yang direferensi yang ternyata memang hebat ini, dia justru nyetir pemiliknya. Bagaimana mungkin pemilik disetir sama pegawainya? Kan tidak mungkin. Artinya terlalu pintar, saudara-saudara. Akibatnya rontok di tengah jalan. Nah, ini artinya ada roh pemberontakan di dalam dirinya. Itu hal yang pertama. Pelayan yang tangguh adalah pelayan yang melayani karena kehendak Elohim. Kita melakukan sesuatu karena dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, pelayan yang tangguh adalah memelihara jiwa-jiwa yang dipercayakan, bukan memelihara diri sendiri. Artinya kalau melayani itu bersentral kepada jiwa-jiwa, bukan bersentral kepada diri sendiri. Sekarang banyak orang melayani karena daripada sulit usaha sekuler atau terpaksa atau bisa karena dipaksa orang lain. Saya kemarinnya sempat telepon sama Ibu Aryani di Surabaya. Ibu Aryani cerita, maaf Pak ya, kok lama saya tidak telepon Bapak karena saya harus melayani mama saya. Mama saya sudah tua, rewel, saya harus jagai dia. Padahal Bu Aryani sendiri jalannya juga susah. Saya bilang ini baru seorang pelayan.
Saya bilang, Bu, tetap nggak usah menggerutu ya, layani Mama dengan sukacita, karena ada pahala ketika kita melayani orang tua yang sudah tidak berdaya. Saya bersyukur papa mama saya meninggal di tangan saya, saudara-saudara, di pangkuan saya. Artinya bukan karena saya yang membuat mereka meninggal, tetapi menjelang akhir hayatnya semua saya bisa merasakannya. Ketika papa ada di ICU dengan napas yang tersengal-sengal, di situ saya menjagai sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir. Ketika mama di rumah sakit juga demikian. Ada satu kepuasan tersendiri ketika mereka pergi dan saya mendampingi sampai akhir hayatnya. Apa jadinya ketika orang tua saya berjuang melawan maut antara hidup dan mati, tetapi sayanya bersenang-senang sendiri. Saya tidak peduli dengan mereka yang notabene mereka sudah melahirkan saya. Karena itu bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang masih diizinkan Tuhan memiliki orang tua, layani orang tua saudara dengan setulus-tulusnya, seperti saudara melayani Tuhan. Jadi hal yang kedua, memelihara jiwa-jiwa yang dipercayakan. Kalau saudara dipercayakan untuk melayani orang yang sudah tua, itulah pelayanan yang Tuhan berikan. Ada orang ngomong begini, waduh Pak, melayani gini capek Pak. Saya bilang justru kalau kamu melayani merasa capek, artinya Tuhan masih mau pakai kamu. Kalau kita ingin menjadi pelayan Tuhan yang tidak capek, itu artinya Tuhan tidak mau memakai kita. Berapa banyak kali ada pendeta-pendeta besar yang punya ring 1, ring 2 untuk ketemu susahnya setengah mati, lebih susah daripada menjumpai presiden. Kalau saya paling gampang, datang ke rumah anytime, setiap saat saya terima, saudara-saudara. Cuman jangan datang jam 2 malam terus. Tentu saya sedang tidur ya. Kalau memungkinkan jam sedemikian, yaitu apa boleh buat. Ya, saya pernah juga melayani orang jam 2 dini hari, saya melayani dan saya melayani pun dengan sukacita. Yang jelas, orang yang melayani sebagai pemimpin pelayan yang tangguh adalah orang yang mampu memelihara jiwa-jiwa yang dipercayakan, bukan memelihara diri sendiri. Karena itu saya anjurkan ketika saudara masih punya orang tua dan memungkinkan, jangan bawa orang tua saudara ke panti asuhan. Jadikanlah panti asuhan merupakan alternatif terakhir yang sangat tidak memungkinkan untuk saudara lakukan. Saya melihat satu realitas. Satu ibu mampu memelihara 9 orang anak. Tetapi 9 orang anak belum tentu mampu untuk melayani, memelihara seorang ibu. Ini realitas yang terjadi saudara-saudara di atas muka bumi ini. Karena itu ketika kita masih bisa melakukan dengan baik, lakukanlah dengan sukacita. Ada sebuah kisah sepasang suami istri dari India, ini sudah ada di YouTube saudara-saudara, di mana seorang suami tertidur di dalam peti mati karena dia sudah mati. Seorang istri diminta untuk memberi sambutan. Seorang istri ketika memberikan sambutan, dia berkata, suami saya adalah orang yang istimewa. Karena kalau malam tidur mendengkur, dengkurannya lebih keras daripada kereta api diesel. Wah, yang dengarkan tertawa terpingkal-pingkal saudara-saudara. Lebih dari itu, kalau kentut malam-malam, bunyinya seperti peluit, orang kembali tertawa saudara-saudara. Tetapi pada akhirnya dia katakan, sekarang saya merindukan mendengar suara kentutnya. Saya merindukan ingin mendengar dengkurannya. Kenapa saudara-saudara? Karena ketika suara dengkuran itu berbunyi, saya melihat ternyata suami saya masih hidup. Ada orang yang ketika dengar suara kentut sudah marah-marah ya, kentut gede-gede. Padahal ya kalau kita pikir dari segi positifnya, kita masih bisa mendengar deru kentutnya. Artinya orang itu masih hidup. Ya. Ya enggak juga setiap saat dut gitu ya, enggak juga ya. Tapi kalau perutnya memang kembung, nah bagaimana lagi ya.
Jadi kita ambil segi positifnya, saudara-saudara. Itu hal yang kedua ya. Pelayan yang tangguh, yang pertama melayani atas kehendak Elohim, yang kedua memelihara jiwa-jiwa yang dipercayakan, bukan memelihara dirinya sendiri. Yang ketiga, membangkitkan jiwa-jiwa bagi Elohim. Artinya apa? Kalau saya sebagai pemimpin rohani, ketika saya membina saudara, ada di antara saudara yang sukses berhasil dipakai Tuhan, saya sukacita, saya tidak iri dan tidak takut disaingi. Tadi saya sempat cerita-cerita dengan Pak Peter. Kenapa banyak pendeta tidak mengalami kemajuan karena orientasinya kepada diri sendiri. Ketika ada orang lain maju takut disaingi. Dulu saya juga begitu, saudara-saudara. Ketika saya mengalami kemajuan di dalam pelayanan, pemimpin saya takut kalau saya akan menyingkirkannya. Bahkan ketika sudah di gereja di Ambarawa yang gereja lama juga begitu. Ada orang-orang tertentu yang menggosok ibu gembalanya dulu yang sudah lanjut usia untuk memusuhi saya karena pada saat itu status saya sebagai wakil gembala. Ditusuk supaya terjadi keributan antara saya dengan ibu gembala. Dan ibu gembala diberitahu kalau saya mau menyaingi dia. Sampai ibu gembala nangis-nangis ngomong sama saya. Saya bilang, tante itu enggak usah takut. Saya bisa ada di sini kan karena atas persetujuan tante. Betul enggak? Kalau tante tidak menyetujui kan saya tidak ada di sini. Ya Pak, kenapa tante mendengar omongan orang daripada mendengar saya? Kalau saya mau menggulingkan tante saya bisa dan gampang saja karena tante tidak bisa melayani khotbah. Tetapi saya tidak mau berdiri tertawa di atas tetesan air mata orang. Karena nanti saya pun akan mengalami hal yang sama ketika saya sudah seusia tante. Saya bilang demikian. Kemudian si tante menangis, dia bilang, maafkan saya Pak Yakub. Iya tante harus percaya sama saya, ngapain saya juga menggulingkan tante? Padahal ada orang-orang tertentu yang datang kepada saya, meminta supaya saya menjadi gembala sidang, tante menjadi tua-tua, itu sama saja dengan dipensiun. Dan itu ada beberapa rombongan datang kepada saya. Saya bilang maaf. Kalau saudara memaksa saya untuk menjadi gembala sidang, saya akan kembali ke Comal. Lah Pak Yakub ini diangkat kok enggak mau? Oh bukan enggak mau Pak, saya sangat mau dan saya sangat ingin menjadi gembala. Tetapi izinkan biar kehendak Tuhan yang terjadi, bukan karena orang lain. Bagaimana Pak Yakub tahu kalau itu kehendak Tuhan? Ya kalau pemimpin saya yang memberitahu. Nah, tentu majelis daerah, mereka datang ke majelis daerah, saudara-saudara. Tapi karena majelis daerah tahu aturan permainan pelayanan, majelis daerah waktu itu dari Kudus, Pak Ayub Sugio Pranoto, beliau katakan apa? Biarkan nanti Tuhan sendiri yang akan menggantikannya. Akhirnya misi mereka gagal. Nah, misi gagal inilah yang membuat mereka rupanya tersinggung dan sakit hati dengan apa yang saya ucapkan. Sehingga mereka berusaha untuk mencari kelemahan. Ketika saya mengajarkan nama Yahweh, disitulah kesempatan untuk dianggap saya melawan organisasi dan sinode. Sehingga saya harus disingkirkan. Tetapi ketika saya melihat orang-orang yang saya pelihara, yang saya jagai untuk bisa mengalami kemajuan, dan orang itu terjadi kemajuan yang luar biasa, sama sekali tidak iri saya, saudara-saudara. Saya justru mengucap syukur karena Tuhan berkenan memakai orang yang saya bina. Jadi saya sama sekali tidak takut untuk disaingi. Bahkan saya senang. Tadi saya cerita sama Pak Peter, kalau orang saya bina kemudian dia dipakai Tuhan luar biasa, kan pekerjaan saya tambah ringan, saya bisa mengerjakan yang lain lagi. Itu yang harus ada di dalam diri kita. Di mana kita melihat ayat-ayat tadi adalah sikap Rabi Saul terhadap Timotius. Dia bangga anak didiknya mengalami kemajuan yang luar biasa, dan dia mengingat bagaimana saat-saat dia membina Timotius
dan Timotius dengan lelehan air mata dia siap untuk dibentuk Rabi Saul. Sampai akhirnya dia pun dipakai Tuhan dengan luar biasa. Itu hal yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, pelayan yang tangguh adalah pelayan yang tidak takut menghadapi tantangan kehidupan dalam pelayanannya. Ketika saudara melakukan aktivitas di dalam kehidupan saudara, saudara tidak takut menghadapi tantangan kehidupan. Kita harus menyadari bahwa manusia hidup itu semua punya tantangan. Jangan saudara katakan, Tuhan jauhkan saya dari pencobaan, jauhkan saya dari tantangan. Itu sama saja dengan saudara minta apa? Minta mati. Karena hanya orang mati yang tidak punya tantangan dan tidak punya pencobaan. Jadi kalau saudara menghadapi pencobaan, bersyukurlah kepada Tuhan, artinya saudara masih hidup. Dan kalau saudara bertahan di dalam pencobaan, maka Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Coba saya ajak saudara untuk melihat di dalam kitab Yakub. Mudah-mudahan ketemu. Yakub 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang tabah menanggung pencobaan, karena apabila telah teruji, maka dia akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Jadi ketika pencobaan itu datang, jangan saudara mundur dari Tuhan, tetapi justru saudara lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya Tuhan membukakan jalan keluar di dalam menghadapi masalah saudara. Tuhan memberi hikmat akal budi bagaimana cara saudara melewati pencobaan itu. Ruach HaKodeslah yang akan membimbing saudara, bukan justru kita meninggalkan Tuhan. Kenapa kita tidak takut menghadapi tantangan kehidupan dalam kehidupan kita, di dalam melayani? Karena kita menyadari bahwa kita disertai oleh Elohim. Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Oleh karena itu seraya pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptiskan mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Ruach HaKodes, dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu, dan lihatlah, aku ada bersamamu sepanjang masa sampai kesudahan zaman. Artinya kita harus menyadari kemanapun saudara pergi, apapun yang saudara lakukan, apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara lihat dengan mata saudara, apa yang didengar dengan telinga saudara, kemana kaki saudara melangkah, dan apa yang ada di dalam isi hati saudara, Tuhan mengetahuinya, karena Dia menyertai saudara sampai selama-lamanya. Dan ini bukan perasaan, saya merasa disertai Tuhan, bukan. Tetapi ini realitas dalam dunia supranatural, bahwa kita disertai oleh Elohim. Nah, kalau kita disertai Elohim, masa kita menjadi orang yang takut? Tadi dikatakan di dalam ayatnya 2 Timotius 1 tadi, kita tidak diberi roh ketakutan. Kenapa tidak diberi roh ketakutan? Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dulu saya pernah masuk ke kantor jenderal-jenderal di Jakarta, karena saya diundang oleh salah seorang jenderal di Jakarta. Saya diajak pulang jalan bareng, saudara-saudara. Itu 10 meter di depan itu semua orang sudah pada berdiri tegap dan hormat. Padahal saya dengan Pak Jenderal jalan santai saja, ya, seolah-olah tidak ada orang. Bahkan ketika saya ngobrol dengannya di dalam ruangannya sendiri, di depan pintu itu dijaga 2 orang tentara. Wih, saya pikir enak juga jadi jenderal ya. Apalagi saya bukan jenderal, tetapi ikut merasakan bagaimana rasanya jadi jenderal. Yang lebih membingungkan lagi, saudara-saudara, ketika saya pulang, saya memundurkan mobil, Pak Jenderalnya jadi tukang parkir. Dia bilang, terus Pak Yakub, terus, sedikit lagi. Semua anak buahnya bengong semua. Wih, sopo iki, ya. Jadi jenderal kalah sama hamba Tuhan.
Ya, hamba Tuhan yang tukang parkir jenderal, bayangkan saudara-saudara. Nah, itulah kesukacitaan saya di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi seorang hamba Tuhan juga harus siap dihina, dibuli, lebih rendah daripada orang yang terendah di atas muka bumi ini. Jadi harus serba all round, apapun harus bisa diterima. Dan seorang hamba Tuhan ketika sekolah Alkitab itu diajar untuk bisa makan apa saja. Kalau di ketentaraan itu katanya Pak Polat, sahabat saya cerita bagaimana dia dilatih untuk bisa survive di tengah hutan. Dia hanya dibekali korek api saja. Harus bisa hidup selama 1 minggu di tengah-tengah hutan, saudara-saudara. Artinya ya mungkin daun mentah juga dimakan, apa saja bisa dimakan. Pokoknya selama 1 minggu tidak boleh keluar dari hutan. Kalau keluar bagaimana? Dipecat, saudara-saudara. Nah, kalau tentara dunia saja bisa seperti itu, hamba Tuhan pun bisa seperti itu. Ya, saya bisa cerita bagaimana Tuhan izinkan ketika saya dalam keadaan terpuruk secara jasmani di dalam pelayanan karena saya dibuli. Maka ketika saya diundang pelayanan ke salah satu tempat, saya pernah naik kereta api, saya pernah naik pesawat, pulangnya Simeon yang menjemput naik sepeda motor. Dan itu pun saya harus jalan dulu dari airport keluar, saudara-saudara. Bayangkan dari naik pesawat, yang jemput biasanya mobil-mobil ini yang jemput sepeda motor, jalan kaki dulu lagi keluar. Enggak masalah bagi saya. Ketika saya melayani di Belitung, Bangka Belitung juga begitu. Saya turun dari pesawat, yang jemput adalah seorang hamba Tuhan yang sederhana naik sepeda motor, gerimis lagi. Ya, enggak masalah. Seorang pelayan Tuhan harus siap setiap saat. Nah, coba kita introspeksi di dalam diri kita. Adakah kita melayani seseorang di atas muka bumi ini dengan atas kehendak Tuhan? Saudara meyakini bahwa inilah yang Tuhan perintahkan untuk aku lakukan, ataukah semua di dalam kehidupan kita bersentral pada diri kita sendiri? Firman Tuhan mengajar kepada kita, jadilah pelayan yang tangguh terhadap siapapun untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman ini menjadi berkat di dalam kehidupan saudara. Amin buat firman Tuhan. Kita akan tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah memimpin persekutuan ibadah RF Sabat pada malam hari ini. Ajar kepada kami di dalam mengarungi kehidupan ini supaya kami menjadi pelayan-pelayan yang tangguh, baik pelayan pekerjaan Tuhan secara full time maupun pelayan Tuhan paruh waktu, serta kami di dalam melayani orang lain sebagaimana kami melayani Engkau, sehingga kehidupan kami bermakna bagi orang lain untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang, kirim malaikat untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan apabila malam nanti kami beristirahat, izinkan malaikat-Mu itu tetap menjaga dan melindungi kami, supaya besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kami melakukan aktivitas di dalam kehidupan kami, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat kami kembalikan guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada malam RF Sabat kali ini. Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Sekarang berkatilah kami semua karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarcha Yahweh wa yismercha. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawiyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat.
kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati.